Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Tahiyatan tayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, wabil khusus para guru-guru. Tahiyatan tayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam yang menyaksikan konten ini teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Kita menjawabi pertanyaan seputar tentang ilmu kebal. Apa sih karomah, mukjizat? Lalu bagaimana kalau ada orang mempelajari ilmu kekebalan? Bagaimana kalau ada orang yang mempelajari ilmu bla 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 bla? Semuanya kita rangkum dalam pembahasan kali ini dari kitab Bughyatul Mustarsyidin dari halaman 298 sampai 299. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khawarikul adati ala arba'ati aqsamin. Jadi hal-hal yang membedah adat, keluar biasaan itu ada 4 bagian. Penamaannya itu memiliki 4 macam. Yang pertama, al-mu'jizatul makrunatu bid'awan nubuwah. Boleh dibaca al-mu'jizati kepada arba'ati nanti. Kalau al-mu'jizatu nanti ke mahalnya. Yang pertama, hal yang membedah adat, keluar biasaan. Di dalam sudut pandang Islam itu memiliki 4 nama. Yang pertama, mu'jizat. Mukjizat ini al-makrunah bid'awan nubuwah. Jadi suatu keajaiban setelah dakwan nubuwah, mendeklarasikan kenabian. Karena ada keajaiban yang terjadi ketika Nabi masih belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi, ketika masih kanak-kanak. Semuanya ke depan dibahas. Jadi yang pertama adalah mukjizat. Kemudian ada karomah, kawan-kawan. Kemudian ada maunah, ada juga sihir. Jadi kita ambil yang paling pokok saja. Jadi mukjizat, karomah, maunah, sihir. Sihir ini mencakup istidroj juga kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dikatakan ataupun yang disebut mukjizat? Adalah khariqul adat seperti tadi yang dibarengi dengan klaim ataupun mendeklarasikan kenabian. Jadi sebelum itu namanya irhas di depan ada. Al-ma'juzi am mu'aradati hal hasilati bi ghairi iktisabin wa ta'allumin. Tanpa munculnya itu tidak bisa ditepis, tidak bisa ibaratnya ditolak pakai keilmuan apa gitu. Dan kemunculannya itu bi ghairi iktisabin wa ta'allumin. Tanpa ada upaya, tanpa ada pembelajaran dahulu. Jadi terjadi spontan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan karomah nanti definisinya, cuma bedanya karomah di wali. Keluar biasaan ini apabila terjadi di Nabi disebut mukjizat. Sama-sama min ghairi iktisabin wa ta'allumin. Ini saya rangkum dalam video singkat saja. Sementara karomah hampir mirip ma tadharu ala yadi kamilil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Sementara yang disebut karomah hampir sama. Jadi terjadi kepada orang yang kamilil mutaba'ati li nabiyhi, yang benar-benar mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sering terjadi di Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali yang lain semisal Wali Songo. Ya. Termasuk karomah ada terbagi menjadi khos dan irhas. Irhas apa? Ma yadharu ala yadin nabi qabla da'wan nubuwah. Jadi kalau irhas ini bagian daripada karomah. Jadi boleh juga disebut karomah. Irhas ini terbagi menjadi karomah, ada menjadi secara khusus karomah. Kalau irhas adalah ma yadharu ala yadin nabi qabla da'wan nubuwah. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil berjalan diikuti awan. Nah itu kan suatu keajaiban yang terjadi pada Nabi, tapi sebelum dakwah nubuwah, sebelum mendeklarasikan dirinya Nabi. Nah itu disebut irhas, bisa juga disebut karomah. Kemudian ada maunah. Apa maunah?
ma yadharu ala yadil mu'mini alladzi lam yafsuq wa lam yaghtarra bihi. Yang disebut maunah, sesuatu yang terjadi kepada setiap orang yang mukmin yang tidak fasik, yang tidak tertipu dengan bisik-bisikan. Ya mungkin bukan dukun musad lah bahasa simpelnya. Jadi mukmin alladzi lam yafsuq. Mukmin yang tidak fasik itu seperti apa? Mukmin yang tidak irtikabil ma'asi. Jadi tidak melakukan dosa, tidak senang melakukan dosa. Jadi sholatnya rajin dan melakukan seluruh perintah Allah dan menghindari larangannya, tidak melakukan dosa-dosa kecil, itu mukmin fasik. Saya kira mukmin yang kholis itu sudah susah kita temukannya. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita ya yang masyhur itu udah mukmin yang kholis ya, yang lam yafsuk. Maka kalau ada khariqul adat yang terjadi di hadapan mereka, itulah yang disebut maunah. Tidak sampai kamilil mutabaati. Ulama sekarang mungkin, ya beribu maaf ini, mungkin sulitlah menemukan yang kamilil mutabaati li nabihi. Tapi setidaknya para ulama kita jelas alladzi lam yafsuk. Maka kalau ada terjadi khariqul adat, keajaiban di tangan mereka, itulah yang kemudian disebut maunah. Ada juga kawan-kawan istidroj. Apa istidroj? Wa huwa ma yadharu ala yadil fasikil muhtari. Istidroj, sesuatu yang nampak, yang muncul pada orang yang fasik. Orangnya mukmin ini fasik ini, bukan orang kafir. Orang fasik, tapi yang muhtar, yang tertipu. Tertipu dengan bisikan, menganggap sudah hakikat marifat, dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu yang muncul di tangan mereka keluar biasaan, maka jangan dulu silau. Kalau tidak istiqomah li syariatillah. Ke depan dibahas, kawan-kawan. Dan yang terakhir, wasyihru. Wa huwa ma yahsulu bita'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafirin kasyudah. Sihir ialah sesuatu yang terjadi bita'allumin, dengan mempelajari dahulu, wa mubasyarati sababin, dan mempersiapkan alat-alat pendukung lah kalau bahasa sekarang. Mempersiapkan hal-hal yang terkait. Terjadi kepada siapa? Ala yadi fasikin au kafirin. Kepada orang fasik atau orang fakir. Fasik di sini kawan-kawan adalah orang muslim ya, tapi fasik, atau terjadi pada orang kafir. Orangnya sudah dapat mempelajari dahulu. Itu disebut sihir. Kasyudah, beribu maaf kepada rekan-rekan saya yang ahli sulap, kita sedang membahas kajian ilmiah, tidak usah baper kalau apa yang ditontonkan oleh kawan-kawan dan rekan-rekan di sana termasuk kategori sihir. Ini persoalan kajian ilmiah. Kasyudah contohnya kayak sulap. Apa syudah? Wa ya khifatul yadi bil a'mali wa hamlul hayati waladhuwa lahu wal la'bu bin nari min ghairi ta'sirin. Yang disebut syudah, yang saya artikan sebagai sulap, ialah khifatul yad, kecepatan tangan, bil a'mal, ya, amal menggunakan tangan, ya, kecepatan tangan. Wa hamlul hayat, ini contoh-contoh. Jadi digigit ular nggak masalah, waladhuha, diantup ya, wala'bu binar, main api, tapi min ghairi ta'sirin. Jadi main bola api dan lain sebagainya, dimakan, apinya dimakan. Min ghairi ta'sirin, tanpa ada luka. Itu kategori sihir kategorinya. Kemudian yang kategori termasuk sihir juga wattolasimi maktuf kepada asyudati kasyudah. Bukan ke khifatul yad maktufnya. Wattolasimi wattazimatil muharramati, ya, wastikhdamil jan wa ghairi dzalik. Itu termasuk sihir. Menggunakan azimat, wafak-wafak, ya, yang diharamkan, karena ada azimat yang tidak diharamkan. Paham kawan-kawan ya, soal azimat seperti apa yang tidak diharamkan sudah sering saya bahas di video-video saya. Kemudian wastikhdamil jan, menggunakan khodam jin. Kita ibaratnya ritual menggunakan jin. Nah, itu termasuk kategori sihir al-muharram, ya, yang diharamkan dan lain sebagainya. Nah, idza arafta dzalika alimta anna ma yata'attahu alladzina yadribuna sudurahum bidabusin aw sikinin aw yut'inuna a'yunahum aw yahmiluna an-naro aw ya'kulunaha. Ini khabarnya panjang ya.
Nah, jika kita sudah memahami, jika engkau sudah memahami, maka artinya kata Kiai Musonif, alimta annama yata'atuhul ladzina yadribuna. Kita akan mengetahui bahwa sesuatu yang terjadi mereka di tangan mereka ini siapa semuanya di depan dijelaskan. Artinya orang-orang yang yadribuna sudurahum bidabusin. Orang yang membacok-bacokkan tubuhnya dengan permainan dabus. Kata dabus ini sudah dari dulu sudah ada, kawan-kawan. Sikin, pisau, ayununa ayunahum, matanya dicolok terlepas, awyahmilunan naro. Jadi memakan api, membawa api, awyakulunaha, memakan gitu ya. Kemudian mereka ini sering sekali wayan tamuna ila Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, menisbatkan perbuatan itu bahwa ini karomah, ini hijab rifai. Au Sayyidi Ahmad bin Alwan au ghairihima, menisbatkan kepada Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sultan Banten. Annahum, ini khobarnya annama yata'atuhul ladzina. Annahum inkanu mustaqimina ala syariati, qaimina bil awamiri, tarikina lil manahi, alimina bil fardil aini minal ilmi, amilina bihi, lam yata'allamu sababal muhassila lihadzal amali, fahuwa min haizil karomah. Jadi atraksi-atraksi seperti itu, orang yang melakukan itu, yang terlihat keajaiban di tangan mereka ini, apabila mereka ini istiqomah terhadap syariat, qaimina, dengan cara qaimina bil awamiri tarikina lil manahi. Istiqomah di dalam syariat itu qaimina bil awamiri tarikina lil manahi, melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan tidak cukup sampai di situ, alimina bil fardil aini minal ilmi, tahu keilmuan yang bersifat fardu ain seperti tentang akidah, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Faham betul terhadap hukum Islam, hukum fikih. Amilina bihi, ada alim juga mengamalkan. Lam yata'allamu sababal muhassila lihadzal amali. Ini yang menjadi catatan ya kawan-kawan. Lam yata'allamu sababal muhassila lihadzal amali. Hal itu terjadi tanpa melalui proses pembelajaran. Jadi tidak ada pembelajar, tidak ada ritual dulu sebelumnya. Fahuwa min haizil karomah. Jadi singkatnya terjadi spontan, orangnya istiqomah dalam ibadah kepada Allah, tiba-tiba ditembak nggak mempan, jatuh dari motornya hancur, orangnya nggak luka sama sekali. Itu termasuk karomah. Ingat kawan-kawan, yang saya kurung ini menjadi kaidah ataupun catatan penting ya. Lam yata'allamu sababal muhassila lihadzal amali. Fahami di situ. Wa illa, jika tidak orangnya alim, jika tidak orangnya mengamalkan, intinya tidak soleh orangnya lah ya. Jika tidak alim, tidak soleh, fahuwa min haizis sihri, maka itu bagian daripada sihir. Orangnya sakti mandraguna, tapi tidak istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Banyak melakukan pelanggaran, masih suka dosa kecil, maka itu disebut sihir. Idzil ijma'u munaqidun ala annal karomata la tadhharu ala yadi fasikin. Karena menjadi kesepakatan para ulama, terikat pada bahwasanya sesungguhnya karomah itu tidak muncul terhadap orang yang fasik. Orang mukmin tapi fasik, masih senang melakukan dosa-dosa kecil. Wa annaha la tahsulu bi ta'allumi aqwalin wa a'malin. Ini saya rubah warnanya biar fokusnya bisa. Wa annaha la tahsulu bi ta'allumi aqwalin wa a'malin. Keajaiban itu, kesaktian itu tidak diperoleh dengan cara ta'allum, diperoleh tidak dengan cara belajar. Jadi kalau mempelajari dulu wa a'malin dan amal-amal ritual-ritual, jadi terjadi spontan intinya lah. Itulah yang disebut karomah. Jadi karomah tidak hasil, tidak bisa dicapai dengan belajar. Jadi kalau ada orang yang mempelajari, saya mempelajari ilmu karomah, di situ saja sudah penyimpangan bahasa itu. Tidak dapat ritual. Kenapa seorang wali, seorang ulama ibadah lillahi ta'ala, lalu ada suatu kejadian
keluar biasaan terjadi spontan, itulah barulah maunah ataupun karomah. Kemudian ditegaskan juga di sini, wa annama yadharu ala yadil fasiki minal khawariki minas sihril muharrami ta'allumuhu wa ta'limuhu. Dan sesuatu yang muncul di tangan orang fasik, orang mukmin yang masih suka melakukan dosa kecil, minal khawarikil adat, yang muncul itu adalah khawarikul adat, keajaiban, itu termasuk sihril muharram, sihir yang diharamkan, ta'allumuhu, mempelajarinya, wa ta'limuhu, dan mengajarkan, wa fi'luhu, dan mengaplikasikan. Dan wajibu zajru fa'ilihi wa mudda'ihi, wajib mencegahnya orang yang melakukan itu, wa mudda'ihi, dan orang yang mengklaimnya, wah ini karomah Sunan Kalijaga, ini karomah Sunan Gunung Jati, ini karomah Sunan Bonang, ini karomah Sunan Demak, dan lain sebagainya. Wa mata hakam nabi annau sihrun wa dolalun harumat tafarruju alaihi. Nah, kata Kiai Musannif Sahibu Bughyatil Mustarsyidin, apabila telah kami hukumi bahwa itu adalah ilmu sihir yang dan sesat, harumat tafarruju alaihi, maka memperlonggar ini baik membela dan memfasilitasi itu termasuk haram juga. Ada orang sakti kita fasilitasin, kamu buka praktek di sini Kiai, maaf bukan Kiai, Buya, bukan Buya juga ya, Mbah kamu praktek di sini, termasuk itu haram. Idil, kenapa? Idil qaidatu annat tafarruja alal harami haramun, karena memperlonggar, membantu fasilitas terhadap perkara haram adalah haram. Kadukhuli mahallis suwaril muharram, contoh haram adalah masuk tempat-tempat gambar-gambar yang diharamkan, patung-patung yang diharamkan. Bahkan lagi ditegaskan lagi, wa harumal malul ma'khudhu alaihi, mengambil emal dari praktek-praktek tersebut adalah haram. Justru kalau saya nggak ngaji ini dulu, saya mungkin masih jadi dukun ustad. Memang yang duitnya gede. Air 1 gelas bisa 300.000 paling kecil. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara membedakan itu semua. Padahal mas sebenarnya sudah dijelaskan di atas sebenarnya ya, istiqomah ala syariah. Tapi karena di sini dibahas juga wal farqu baina mu'jizatil anbiya'i wa karamatil auliya'i wa baina nahwis sihri, ya. Annas sihra wa talsamati wa saymaya'a wa jami'a hadhil umuri laisa fiha syai'un min khawarikil adat, yang sebenar. Perbedaan antara mukjizat para nabi, karomah para wali, dan dengan perbedaan sihir, bahwa sihir, azimat-azimat ya, dan segala hal yang sudah dibahaskan ya, itu sebenarnya tidak termasuk khawarikul adat. Bal jarot bitarti musabbibatin ala asbabin. Itu karena hanya ada disiplin keilmuannya saja, ada sebab-sebabnya saja. Ghairu anna tilkal asbaba lam tahsul likasirin minan nasi. Hanya saja karena yang tidak mempelajari itu, maka ya tidak bisa mencapainya. Bihilafil mu'jizati wal karomati falaisa lahuma sabilun fil adati. Nah, ini yang menjadi inti. Kalau karomah dan mukjizat itu laisa lahuma sabilun fil adat, memang benar-benar di luar logika. Berbeda dengan sulap, trik, kesaktiannya para dukun-dukun ustad. Itu sebenarnya ada pembahasan. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang sebenarnya ada penjelasan sains gitu mungkin. Kalau karomah itu sudah tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa disainskan. Bagaimana laut terbelah, bagaimana rembulan terbelah. Udah nggak usah analisa lagi. Berbeda dengan kesaktian-kesaktian yang diperoleh dengan cara sihir, baik dengan cara azimat, dengan cara apalah kan itu, yang tadi sudah dijelaskan. Itu mah sebenarnya ada prosesnya. Hanya saja kejadian ini, keajaiban ini tidak terjadi apabila tidak mengamalkan. Wa inna ini ya. Saya baca wa anna sajalah. Wa anna sihra muhtasun biman amila lahu. Kemudian sihir terkhusus juga bagi orang yang mempelajari, yang mengamalkan. Aduh ini kepotong ini. Itu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita tidak mudah terjebak dengan kelompok-kelompok oknum-oknum yang mengatasnamakan karomah. Bahkan dari dahulu memang tradisi membawa-bawa para wali itu udah tradisi dari dahulu. Jadi menyandarkan kepada Said Ahmad Ar-Rifai,
dan lain sebagainya. Sekarang kita telah menyaksikan di YouTube, di Facebook, video-video padepokan-padepokan, perguruan-perguruan yang mengajarkan ilmu mental-mental, disandarkan dan disebutkan katanya itu karomah. Dari segi penamaan saja sudah bertentangan dengan definisi dan koedah-koedah. Kita bisa lihat kok seperti apa mereka. Maka anjuran saya khusus untuk umat Islam agar menjauhi praktek-praktek kesaktian-kesaktian seperti itu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu kita iman dan Islamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Akhir kata, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.